الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, sang pemilik semua yang ada. Diri kita adalah miliknya sebagaimana langit dan bumi miliknya. Dialah satu-satunya ilah, la ilaha illa huwa. Hanya Dia yang berhak diibadahi. Kita bersyukur kepadanya. Kalaulah tidak dengan hidayahnya, tidak bisa kita beriman kepadanya. Kalau tidak karena iman yang Dia berikan, tidak bisa kita beribadah kepadanya. Kaum muslimin dan hamba Allah, hafizakumullah. Saat ini kita sedang melaksanakan ibadah Jumat, ibadah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekhususan umat Rasul terakhir. Dan hari ini hari Jumat, hari ke-11 dalam bulan Muharram, salah satu dari bulan haram yang 4 dalam setahun. Ada 3 berdekatan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. 1 terpisah, bulan Rajab. Hari ini kita tanggal 11 Muharram tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2021 Masehi. Kaum muslimin dan hamba Allah, hafizakumullah, sebagai tausiah kepada ketakwaan, kita ambil pelajaran dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis nomor 2180 dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Di sini kita dapati 2 umat besar. Sebagaimana seluruh nabi, seluruh rasul yang Allah utus mendakwakan ajaran Allah pada umat, ajaran dakwah semua rasul hanyalah mengajarkan ke umat bahasanya la ilaha illallah, hanya yang berhak diibadahi dalam alam raya ini hanya Allah, dan agar istinabus syirk, menjauhkan segala kesyirikan, penghambaan kepada tauhid. Ini semua nabi-nabi, semua nabi dan rasul mengajarkan Islam, penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Kita lihat dalam hadis berikut, ada kesamaan model umat, walaupun perbedaan zaman, tapi ada kesamaan perbuatan, sebagaimana dakwah rasul adalah sama. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis berasal dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma kharaja ila Hunain, ketika beliau telah keluar berangkat menuju Hunain. Peristiwa ini adalah setelah penaklukan Mekah, yang mana pada penaklukan Mekah kita tahu ada kaum muslimin, ada para sahabat yang telah masuk Islam sebelum penaklukan Mekah. Bahkan sejak awal Islam dari Makkah, sejak awal Islam sebelum hijrah. Penaklukan Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, lebih kurang 3 tahun menjelang Rasulullah SAW wafat. Setelah penaklukan Mekah ini, peristiwa yang dalam hadis ini, berangkat para sahabat bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Ada di antara mereka yang telah lama keislaman, dan ada yang baru karena masuk Islam ketika penaklukan Mekah. Lalu kata Abu Waqid Al-Laythi, lamma kharaja ila Hunain, ketika beliau berangkat menuju Hunain, marra bisyajarah, beliau dan para sahabat melewati sebatang pohon. Dalam hadis lain disebutkan pohon sidrah, pohon bidara, yang mana
pohon ini lil musyrikin, pohon yang dikultuskan oleh kaum musyrikin. Yuqalu laha dzatu anwar, orang-orang menyebut pohon ini namanya dzatu anwar, yang mana orang musyrikin yu'allikuna fiha aslihatahum, orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan mereka iktikaf di pohon tersebut. Mereka berkumpul beribadah di sana, mengambil berkah di sana, menggantungkan pedang-pedang di sana. Sebagaimana kita tahu kebiasaan masyarakat Arab sejak zaman dahulu adalah perang. Lalu kata Abu Waqid, faqalu, melihat pohon ini, yang mana mereka tahu perbuatan kaum musyrikin terhadap pohon ini, pohon berkah bagi mereka. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Sa'id bahwasanya di antara para sahabat ada yang baru masuk Islam, baru meninggalkan kesyirikan. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwar." Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwar. Dzatu anwar nama pohon tadi, itu milik orang musyrikin. Mereka minta kepada Nabi agar Nabi buatkan pula pohon semisal untuk mereka. Kama lahum dzatu anwar, sebagaimana mereka orang musyrikin punya itu ya Rasulullah, punya dzatu anwar. Apa kata Abu Waqid? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan mereka yang minta pohon dibuatkan pohon seperti Dzatul Anwar, pohon berkah, tempat mereka iktikaf dan sebagainya ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Ini ungkapan mengejutkan, membuat orang yang kita ajak ngomong ingat Allah. Subhanallah, kata Nabi. Hadza kama qala qaum Musa, ini adalah seperti persis perkataan kaum Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi menyebutkan ketika dari surat Al-A'raf ayat 138. Apa kata mereka kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mereka barusan menyeberang lautan, ketika mereka Allah selamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka telah melihat kebesaran kejadian yang hanya mereka mengalami di dunia ini. Laut dibelah mereka sekian banyak, keluar dari Mesir dari kezaliman Fir'aun. Di depan mereka Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah sampai di seberang, mereka melihat orang-orang menyembah berhala. Umat Nabi Musa melihat orang-orang menyembah berhala. Apa kata mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sebuah berhala, sebuah sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Lalu kata Nabi sebutkan kejadian semisal pada umat Nabi Musa. Lalu kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang rohku dalam tangannya, latarkabunna sunataman kana qablaku, benar-benar kalian umat ini akan mengikuti kebiasaan, tradisi umat berlalu sebelum kalian. Hadis ini disahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin, di sini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umatnya adalah beliau Arab, umat terbesar dari sekian banyak nabi. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Musa adalah umat yang banyak. Dua umat ini, umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ajaran semua nabi sama, ajaran tauhid dan meninggalkan kesyirikan, namun ada model penyimpangan perbuatan umat yang dulu dikerjakan oleh umat Nabi Musa alaihissalam, diikuti juga oleh sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan belum menyebutkan dengan bersumpah ini akan terus terjadi sampai kiamat. Artinya akan ada di antara umat Nabi Muhammad SAW melakukan penyimpangan, tradisi menyimpang dalam masalah agama yang pernah ada dikerjakan umat terdahulu. Kaum muslimin dan hamba Allah fizakumullah. Apa penyimpangan dalam hadis ini? Penyimpangan dalam hadis ini adalah mereka menjadikan pohon Dzatu Anwar sebuah pohon bidara, dan memang daun bidara banyak dimanfaatkan orang sejak zaman dahulu. Daun bidara banyak dipakai untuk obat, untuk sabun dan sebagainya.
penyimpangan mereka terhadap Zatul Anwar, mereka jadikan pohon itu khusus tempat mereka iktikaf. Ya'kufun, mereka beriktikaf di sana. Mereka gantungkan senjata-senjata mereka di dahan-dahan pohon itu. Mereka beribadah ke sana. Padahal tidak ada nabi-nabi terdahulu yang mengajarkan pengambilan selain Allah untuk berhala tempat sembahan dan mengambil tempat-tempat yang tidak digariskan Allah dan Rasulnya sebagai tempat ibadah. Inilah yang sebagian ulama menyebut tabarruk. Tabarruk, mengambil barakah. Barakah sebagian ulama mengatakan berasal kata birkah. Birkah adalah kolam. Kolam adalah tempat air berkumpul. Barakah artinya kebaikan. Kebaikan yang banyak, dan ibarat kolam kebaikannya selalu ada. Keberkahan dalam ajaran Allah disebutkan hanya hak Allah. Allah pemilik keberkahan. Kalau Allah yang menjadikan ini berkah menurut syariah yang kita ketahui Allah turunkan, baru kita menjadikan sesuatu itu berkah. Atau Rasulnya yang mengatakan ini berkah, baru kita katakan ini berkah. Memiliki kebaikan yang banyak, kita bisa mengambil berkah kebaikan ke sana. Dalam sholat kita diajarkan, dan kita baca setiap mengakhiri sholat, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat, segala macam penghormatan. Al-mubarakat, segala macam keberkahan. At-thayyibat, segala macam kebaikan. At-tahiyyatul mubarakatus salawat, segala macam doa. At-thayyibat, segala macam kebaikan hanyalah lillah, kepunyaan Allah. Allah cuma yang menggariskan, dan kepada Allah dituju. Kaum muslimin, di antara berkah Allah katakan adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi. Isi Al-Quran berkah, mengeluarkan umat dari kegelapan kepada cahaya. Membaca Al-Quran adalah berkah, telah diamalkan dari generasi ke generasi. Al-Quran dibaca sebagai maksud penyembuh, ketenangan jiwa, mendapatkan pertolongan Allah. Ini berkah yang masyru'ah, disyariatkan dalam Al-Quran Karim. Juga ada berkah air Zam-Zam dari Nabi. Kata Nabi, Zam-Zam lima syu'ibalahu, Zam-Zam sesuai dengan maksud orang meminumnya. Juga berkah tempat ibadah, berkah masjid. Di masjid orang beribadah mengingat Allah, banyak kebaikan dalam masjid. Ada dalil-dalil syariah. Tapi kalau ada orang menjadikan sebuah tempat berkah, dikunjungi ke sana, mengambil berkah pasirnya, mengusapnya tanpa ada syariat dari Allah dan Rasulnya, ini adalah kesyirikan. Karena yang berhak memberikan berkahnya adalah Allah. Membuat berkah tanpa ada ajaran Allah dan Rasul adalah kesyirikan, menjadikan wewenang berkah kepada selain Allah. Seperti sebagian masyarakat kita menjadikan kuburan tertentu berkah, bernazar ke kuburan, mengambil pasirnya, mengusap batunya, mengambil air di sumur tertentu. Kaum muslimin, para sahabat sangat hati-hati sebagaimana Rasul ajarkan ini. Sebuah riwayat athar yang masyhur terkenal kalangan ulama, ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, batu yang berasal dari surga, sebagaimana maqam Ibrahim adalah batu yang berasal dari surga. Hajar Aswad di sudut Ka'bah yang hari ini masih ada. Ketika Umar bin Al-Khattab mencium batu hitam ini, beliau berkata, saya tahu engkau hanyalah sebuah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan madarat. Kalaulah tidak karena saya lihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak cium kamu. Mencium Hajar Aswad yang lakukan karena dia lihat Rasulullah SAW mencium. Berarti sumber ibadah, keyakinan adanya berkah, keyakinan adanya kebaikan dalam masalah agama dan itikad, keyakinan harus ada sumber dari Allah dan Al-Quranul Karim atau dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada keterangan itu, mengunjungi berkah tempat tertentu, menjadikan benda tertentu berkah, menjadikan air minum orang tertentu berkah dan sebagainya, ini menjurus kepada kesyirikan, yaitu mempersamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa besar. Syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni kalau kita tidak tobat sebelum mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat pelajaran dari hadis ini. Allah taala mudahkan kita hidup bersama ajaran para nabi,
menjadikan hidup ini hanya untuk Allah Ta'ala semata, dan menjadikan ajaran para nabi sebagai ikutan, walaupun bagaimana tantangan dan ujian dalam menjalankannya. Dan sebuah sunnatullah, hidup ini adalah beragam. Ada yang menuju ahlul yamin, menuju surga ke kanan, dan ada yang ke shimal, ke sebelah kiri. Kita berlindung pada Allah dari azab, kita berlindung pada Allah dari neraka. Semoga kita mau dimudahkan Allah dan hidayah, dan ini tidak bisa laula an hadanallah, kalau Allah tidak berhidayah kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan Allah hafizakumullah, hari kemarin tanggal 10 Muharram, hari Ashura, yang mana dalam syariah Nabi Muhammad SAW disunnahkan mempuasakannya, ibadah puasa sunnah, seperti sabdanya, wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, ayukaffira, agar dia hapus as-sanah allati qablahu, dosa setahun sebelumnya. Kaum muslimin, juga ada sunnah Nabi ingin mengerjakannya tapi beliau wafat sebelum itu terjadi, mempuasakan sehari sebelumnya, 9 Muharram. Kemarin adalah hari Rabu 9 Muharram, hari Kamis 10 Muharram, dan juga ada hadis diriwayatkan ulama mempuasakan tanggal 11-nya untuk menyelisih ahlul kitab, karena umat Nabi Musa alaihissalam juga dulu mempuasakan hari Ashura. Maka disunahkan kita di samping mempuasakan tanggal 10, membuat puasa berbeda dengan mempuasakan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita yang sedang berpuasa hari ini melengkapi tanggal 10 sampai selesai. Bagi yang tidak, maka semoga hari-hari istimewa dalam amalan yang kita lakukan perjalanan hidup, kita dapati dari syariah. Ini istimewa puasa ini, puasa ini istimewa, waktu ini untuk berdoa, waktu ini untuk sholat. Kita cari kesempatan tersebut. Hidup ini tak lain adalah waktu. Di sanalah kesempatan untuk kita berbuat, yang mana pahalanya, hasilnya kita lihat nanti di alam akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam inna 'adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina, Allahumma waffiq wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.